Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, gimana kabar kalian hari ini? Harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, sesuai dengan janji ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur atau cara membuat teks eksplanasi. Kita akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirim ke ustazah ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kalian, kita tonton dulu video yang satu ini ya. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak membaca teks yang isinya tentang fenomena alam seperti gunung meletus, banjir, pelangi, hujan, dan lain-lain? Atau kalian pernah nggak baca teks yang berisi tentang fenomena budaya seperti wayang, tari, dan lain-lain? Atau fenomena sosial seperti kenakalan remaja, pengangguran, efek gadget, dan sebagainya. Nah, dari teks-teks tersebut adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Jadi seperti yang udah dijelaskan kemarin ya, teks eksplanasi itu teks yang berisi penjelasan mengenai sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, dan budaya. Jadi ada banyak ya contoh teks eksplanasi yang bisa kita temukan, misalnya dari fenomena alam mengenai proses terjadinya gunung meletus atau penyebab banjir, proses terbentuknya pelangi. Kalau dari fenomena budaya misalnya menceritakan tentang kesenian wayang, tari, dan sebagainya. Fenomena sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di kehidupan sosial seperti pengangguran, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi memuat atau berisi informasi berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, dan informasi tersebut harus bersifat keilmuan. Maksudnya, informasi tersebut menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan bisa dibuktikan kebenarannya menggunakan ilmu pengetahuan. Dan pastinya, teks eksplanasi hanya berisi penjelasan dari fenomena alam, sosial, maupun budaya. Nah, untuk yang bertanya tentang struktur teks eksplanasi, jadi teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di dalam pernyataan umum terdapat informasi atau hal-hal yang bersifat umum. Biasanya di dalam pernyataan umum ini diceritakan mengenai topik atau pembahasan yang mau dibahas di dalam teks tersebut. Oleh karena itu, dia memuat informasi atau penjelasan yang bersifat umum yang telah diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya adalah deretan penjelas. Sesuai dengan namanya ya, deretan penjelas berisi informasi-informasi tambahan yang mendukung pernyataan umum tadi. Nah, jadi di dalam deretan penjelas ini dijelaskan lebih detail, lebih lanjut mengenai topik yang dibahas yang ada di pernyataan umum tadi. Yang terakhir ada kesimpulan. Masih ingat ya, kesimpulan berarti dia berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, kesimpulan di dalam teks eksplanasi ini bersifat pilihan atau tidak wajib. Nah, di dalam kesimpulan ini penulis bisa memberikan intisari dari teks tersebut atau bisa juga tanggapan mengenai pernyataan-pernyataan atau informasi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita coba bahas pertanyaan kalian ya. Dari Husna, bagaimana cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi? Jadi kalian bisa menemukan informasi penting dengan melihat topiknya yang ada di pernyataan umum. Jadi setelah itu kalian cari deh informasi penting yang berkaitan dengan topik tersebut. Nomor 2 dan 3 sudah terjawab di penjelasan tadi ya. Pertanyaan pertama Jehan, ya benar ya Jehan. Jadi semua teks yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi bisa kita golongkan ke dalam teks eksplanasi karena sesuai dengan ciri-cirinya. Berapa minimal paragrafnya? Satu paragraf boleh asalkan dia memuat semua syarat-syarat struktur tersebut, yaitu pernyataan umum dan juga deretan penjelas. Nah, ini salah satu contoh teks eksplanasi yang singkat ya. Nah, pertanyaan dari Asyifarati dan juga Hanif sudah terjawab di penjelasan sebelumnya ya. Selanjutnya dari Zivana, apa fungsi teks eksplanasi bagi masyarakat? Ada banyak ya yang jelas dengan teks eksplanasi ini kita bisa
menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah. Selain itu juga teks ini bisa mencerdaskan masyarakat dan kita juga bisa mengetahui proses terjadinya suatu hal atau fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, hal-hal yang perlu kita siapkan untuk membuat teks eksplanasi. Yang pertama kita harus menentukan topiknya dulu, mau membuat tentang apa nih fenomena alam, budaya, atau sosial. Setelah itu kita kumpulkan informasi-informasi faktual mengenai teks tersebut. Lalu kita susun berdasarkan strukturnya. Nah, sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari tadi, pernyataan umum berada di awal paragraf ya. Karena urutan strukturnya adalah pernyataan umum, setelah itu deretan penjelas, dan terakhir kalau memang ada kesimpulan. Oke, anak-anak Ustazah yang saleh dan salihah, Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Ustazah. Ustazah mohon maaf nih karena nggak semua pertanyaan bisa Ustazah jawab di sini. Ustazah pilih beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian, dan juga pertanyaan yang lainnya insya Allah sudah terjawab di dalam penjelasan di dalam video tadi ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sekali lagi Ustazah tekankan, jika memang ada hal yang belum dipahami, jangan malu untuk bertanya langsung ke Ustazah ya. Kalian bisa langsung WA Ustazah. Nah, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini, silahkan buka buku paket kalian halaman 35 ya. Kita akan coba menemukan struktur teks eksplanasi dari teks pengaruh gadget. Cara mengerjakannya, pertama baca dulu seluruh teksnya secara keseluruhan ya. Setelah itu coba tentukan mana yang menjadi pernyataan umum. Pernyataan umumnya ada di paragraf keberapa. Setelah itu, tuliskan kalimat pertama dari paragraf tersebut. Contohnya lagi, misalnya deretan penjelas ada di paragraf ketiga. Lalu tuliskan kalimat pertama dari paragraf ketiga ya, yaitu ada banyak alasan mengapa saat ini banyak orang tak bisa lepas dari gadgetnya. Seperti itu.